Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Batal usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Partai Buruh hari ini kabarnya mendukung ya pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, inilah yang kemudian diambil ya oleh Partai Buruh ini. Apakah sudah ditawari menteri? Dan itu pertanyaannya begitu kan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana aspirasi rakyat yang kemudian semuanya gabung kepada Prabowo? Nah, apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi masyarakat ditinggal sendirian. Mau menyuarakan aspirasi lewat apa? Padahal semua yang ada di DPR di situ adalah ya semuanya takluk pada presiden. Aspirasi mau disampaikan kepada DPR, itu pun kalau didengarkan. Yang didengarkan itu saja ketika minta surat suara saja begitu kan. Ketika pilkada baru didengarkan. Artinya apa? Artinya boleh-boleh aja begitu kan ya untuk partai buruh begitu gabung ya di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi lantas bagaimana dengan aspirasi rakyat, aspirasi buruh begitu kan? Memang posisi oposisi dan koalisi ini sama-sama terhormat begitu. Ya, makanya dengan adanya seperti ini nampaknya partai buruh ini mencela-mencela. Ya, dulu ya mau mendukung ini, mau mendukung itu begitu saat Pilpres, tapi bingung mereka, diambang kebingungan. Akhirnya tidak mendukung siapa-siapa. Dan sekarang kita lihat saja realitasnya, ya mau mendukung pemerintahan Prabowo, oke tidak ada masalah begitu kan. Ya. Nampaknya kekuatan dari seorang Prabowo di situ semakin bertambah. Kenapa? Karena kekuatan semuanya partai diborong untuk masuk itu. Satu-satunya adalah PDIP ya, yang kemudian yang representasinya masih menjadi oposisi. Tapi bukan tidak mungkin godaan-godaan itu muncul begitu kan. Inilah pada kenyataannya adalah proses dalam demokrasi kita, semakin banyak orang yang tergabung dalam koalisi gemuk itu begitu, semakin pula ada rentan untuk bisa melakukan hal-hal yang kemudian ya yang aneh-aneh di situ begitu. Bisa saja bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, ya kue-kue kekuasaan yang tidak cukup diperlebar. Bisa saja itu terjadi. Ya karena mau bagaimana lagi, orang yang menjadi pemimpin di situ ya pengen punya kekuatan yang dibawa. Tapi ya tidak dibentuk bagaimana karisma dan karakter ya pro terhadap rakyat. Itu yang paling utama begitu kan. Walaupun ada koalisi kecil ya, koalisi tidak gemuk begitu kan, tapi pada kenyataannya pro terhadap rakyat. Karena semuanya itu ditentukan pada rakyat. Partai ditentukan oleh rakyat. Pemimpin presiden ditentukan oleh rakyat. Cuma pada kenyataannya sekarang ini karena sudah Pilpres, karena sudah mau detik-detik pilkada ya, semuanya masih membutuhkan rakyat. Coba setelah itu jauh mereka dari rakyat. Ini gimana logikanya? Ya boleh-boleh aja silahkan begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ini batal usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Partai Buruh dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya partai buruh pun akhirnya meninggalkan Anies. Kebayangkan kalau Anies bikin partai, apa bisa maju Pilpres modal satu partai doang? Semua partai dimusuhi pengikutnya. Terakhir PDIP karena nggak usung Anies. Ya yang tadinya sempat puja-puji PDIP. Ya berbalik lagi ke setelan awal. Ini komentar-komentar dari netizen. Namanya juga buruh yang ngeburuh di mana saja Pak boleh. Yang penting OMP-nya sesuai kesepakatan. Itu betul begitu kan. Artinya apa? Artinya partai buruh itu tidak masuk ya dengan lubang yang sama. Artinya apa? Artinya mempertahankan bagaimana partai buruh ini UMP-nya semakin naik, kesejahteraan masyarakat, bagaimana undang-undang cipta kerja, bagaimana ya masyarakat yang kemudian kena PHK hari ini, solusinya apa? Dan itu salah satunya begitu. Partai baru di situ sebagai representasi buruh ya pada kenyataannya adalah harus memperjuangkan ini. Bersama dengan Prabowo misalnya begitu kan ya, bagaimana ya para perusahaan-perusahaan besar banyak yang kemudian kena PHK. Itu pada kenyataannya kalau tidak bisa mengatasi itu ya bagaimana lagi begitu. Padahal kalau sudah berkoalisi dengan Prabowo, saya yakin bahwa partai buruh untuk bisa mengatasi itu begitu kan. Tapi wallahu a'lam, kita lihat saja karena kekuatan dari partai buruh di situ ya hanya mengusung di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya satu, mereka tidak ada keringat untuk memenangkan Prabowo Gibran. Padahal yang dibaca itu adalah ya mereka butuh keringat ya. Keringat mereka di
Pilpres kemarin. Kalau tidak ada keringat ya, saya kira ya gabungnya nggak ada masalah begitu, silahkan begitu kan. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi ya kita lihat saja bagaimana aspirasi dari buruh itu begitu ya. Batal usung Anies Baswedan, Partai Buruh dukung pemerintahan Prabowo Gibran ya. Partai Buruh mendukung pemerintahan Prabowo Gibran Subianto ya, Prabowo Gibran pada sore ini ya 18 September 2004. Sebelumnya Partai Buruh menyatakan absen dan memilih kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 lantaran lihat saja situasinya di situ begitu. Lantaran calon gubernur yang mereka usung Anies Baswedan tak mendapatkan tiket untuk maju ya di pemilihan kepala daerah. Said mengatakan bahwa Partai Buruh enggan memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur lain yang telah mendaftar. Hal tersebut ia katakan lantaran pasangan calon tersebut tidak sesuai dengan aspirasi para buruh. Said mengatakan Partai Buruh tidak khawatir jika tidak mendukung salah satu paslon calon seperti partai-partai lain yang diduga pamrih mendukung calonnya. Ia enggan mendukungnya pasangan calon lain jika terdapat negosiasi politik yang memaksa partainya. Menurut Said, komitmen Partai Buruh mendukung Anies Baswedan membuktikan bahwa partainya tidak mudah dirayu atau dibeli. Partainya akan tetap memperjuangkan hak buruh yang meski tidak mendukung salah satu pasangan calon gubernur Jakarta. Bahkan di satu sisi sebelumnya pada 25 Agustus 2024 Partai Buruh telah memberikan surat rekomendasi kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Surat tersebut ya setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya sebenarnya bagus begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sampai sekarang tidak ada bahwa Partai Buruh itu ya mendukung ke yang lain begitu kan ya, ke yang lain. Tapi pada kenyataannya adalah ya bahwa apa yang kemudian kita amati sekarang ini begitu di realitas politiknya gabung kepada Kim ya justru oke-oke aja begitu, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana para buruh begitu kan ya, buruh terus kemudian bisa menjadi kesejahteraan ya itu penting begitu kan. Tapi yang terpenting di situ adalah bagaimana Partai Buruh ini tidak mencela-mencelai begitu. Memang ya dia mendukung Anies Baswedan karena tidak dapat rekomendasi begitu kan. Ya pada akhirnya Partai Buruh di situ ambiar. Mereka harus cari kendaraan begitu. Nggak ada masalah seperti Prabowo ya, misalnya gabung kepada Prabowo tidak ada masalah. Yang penting kan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya kalau tidak mendengarkan aspirasi rakyat ini gimana? Logikanya seperti itu. Inilah artinya bahwa persoalan-persoalan politik ya seperti ini kita harus tahu ya, yang namanya demokrasi begitu kan ya, kita harus tahu ya. Makanya gabung kepada siapapun silahkan asalkan pro terhadap rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.